Yang terhormat Ibu An Marlinah, SEMAK CDMAI, selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Menengah 1. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini, kelompok kami hendak menyampaikan terkait PSAK 19. Dan sebelum kami memaparkan terkait PSAK 19 lebih lanjut, perkenankan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Siti Fadila Nurarumi dengan NIM 2022-50373. Perkenalkan, nama saya Sela Putri Wijaya dengan NIM 2024-50105. Perkenalkan, nama saya Berisima Fendika dengan NIM 2024-50216. Perkenalkan, nama saya Ida Tulifa dengan NIM 2024-50262. Nama saya Vanessa Evelyn Francisco dengan NIM 2024-50317. Perkenalkan, nama saya Vincentia Pisel dengan NIM 2024-50318. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai tujuan dari PSAK 19. Nah, tujuan dari PSAK 19 adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tak berwujud yang tidak diatur secara khusus dalam PSAK lain. Nah, pernyataan ini mensyaratkan entitas untuk mengakui aset tak berwujud jika dan hanya jika kriteria tertentu itu dipenuhi. Nah, pernyataan ini juga mengatur cara mengukur jumlah tercatat dari aset tak berwujud dan menentukan pengungkapan yang disyaratkan tentang aset tak berwujud. Nah, selanjutnya ada ruang lingkup PSAK 19. Nah, PSAK 19 ini mengatur akuntansi untuk aset tak berwujud. Namun, tidak semua aset tak berwujud termasuk dalam standar ini. Beberapa disesuaikan karena sudah diatur oleh PSAK lain. Yaitu yang pertama, ada aset tak berwujud yang diatur oleh PSAK lain. Nah, jika suatu aset tak berwujud tidak memiliki pengaturan khusus, maka pencatatannya mengikuti PSAK tersebut bukan PSAK 19. Nah, yang kedua ada aset keuangan tidak termasuk dalam ruang lingkup PSAK 19 karena sudah diatur dalam PSAK 50 tentang instrumen keuangan. Nah, yang ketiga ada aset eksplorasi dan evaluasi. Nah, pengakuan dan pengukuran aset eksplorasi dan evaluasi di bidang pertambangan telah diatur tersendiri dalam PSAK 64. Lalu ada yang terakhir, pengeluaran, pengembangan, dan ekstraksi sumber daya alam. Nah, biaya yang berkaitan dengan pengembangan dan ekstraksi mineral, minyak, gas alam, serta sumber daya tidak diperbarukan lainnya juga tidak diatur dalam PSAK 19. Kalau ada definisi. Nah, beberapa istilah yang sering digunakan dalam PSAK 19 antara lain, yang pertama ada amortisasi. Nah, amortisasi ini adalah alokasi biaya aset tak berwujud secara sistematis selama umur manfaatnya. Lalu yang kedua ada aset. Nah, aset ini adalah sumber daya yang dikendalikan oleh entitas sebagai akibat peristiwa masa lalu dan manfaat ekonomi masa depan dari aset tersebut diperkirakan mengalir ke entitas. Lalu ada aset moneter. Nah, kas atau aset yang akan diterima dalam kas dengan jumlah yang pasti atau dapat ditentukan. Lalu selanjutnya ada aset tak berwujud. Nah, aset tak berwujud ini adalah aset non-moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak memiliki wujud fisik. Nah, lalu selanjutnya ada biaya perolehan. Nah, biaya perolehan ini adalah jumlah kas, setara kas atau nilai wajar imbalan lain yang dibayarkan untuk memperoleh aset. Contohnya, ini itu diatur dalam PSAK 53 mengenai pembayaran berbasis saham. Lalu ada jumlah terdepresiasi. Nah, jumlah terdepresiasi ini adalah biaya perolehan aset setelah dikurangi nilai residu. Lalu ada jumlah tercatat aset. Nah, jumlah tercatat aset ini adalah nilai aset yang disajikan dalam laporan posisi keuangan setelah dikurangi dengan amortisasi dan merujuk penurunan nilai. Nah, lalu ada nilai residu dari aset tak berwujud. Nah, ini itu adalah estimasi nilai pelepasan aset di akhir umur manfaatnya setelah dikurangi biaya pelepasan. Lalu ada nilai spesifik entitas. Nah, ini itu adalah nilai kini dan arus kas yang diperkirakan akan diterima entitas dari penggunaan aset secara berkelanjutan dan pelepasan aset pada akhir umur manfaatnya. Nah, penilaian ini didasarkan pada kondisi dan asumsi internal entitas, bukan harga pasar. Lalu ada nilai wajar atau fair value. Nah, harga yang diterima bisa aset dijual atau harga yang akan dibayar untuk menghaluskan liabilitas dalam transaksi normal antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Nah, ini itu dapat dilihat pada PSAK 64 mengenai pengukuran nilai wajar. Lalu ada pengembangan. Nah, pengembangan adalah penerapan hasil penelitian untuk menghasilkan produk, proses, atau jasa baru atau yang diperbaiki
dideteksi secara signifikan. Lalu ada penelitian. Nah, penelitian ini adalah kegiatan penyelidikan yang dilakukan secara terencana dan sistematis dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan baru atau pemahaman teknis yang lebih mendalam. Lalu ada produk penurunan nilai atau impairment loss. Nah, ini kan ya, selisih lebih antara jumlah tercatat aset dengan jumlah tertulisannya. Lalu ada umur manfaatnya. Umur manfaat adalah perkiraan masa atau kapasitas penggunaan suatu aset oleh entitas yang dapat berupa periode waktu aset diperkirakan dapat digunakan atau jumlah produksi atau unit yang dapat dihasilkan dari aset tersebut. Nah, selanjutnya ada aset tak berwujud. Nah, aset tak berwujud ini adalah aset non-moneter yang tidak memiliki bentuk fisik, namun memiliki nilai bagi perusahaan. Nah, tidak semua hal yang bernilai dapat diakui sebagai aset. Agar dapat dicatat sebagai aset tak berwujud, suatu unsur harus memenuhi 3 syarat berikut. Yang pertama, harus dapat diidentifikasi. Nah, aset tak berwujud dikatakan teridentifikasi apabila keberadaannya dapat dibedakan secara jelas dari entitas. Nah, menurut Pasal 19, aset memenuhi syarat teridentifikasian jika dapat dipisahkan, yang pertama dapat dipisahkan dari entitas. Nah, aset dapat dijual, dialihkan, diinvestasikan, disewakan, atau ditukarkan baik secara sendiri maupun kerjasama kontrak terkait tanpa harus bergantung pada keseluruhan bisnis. Contohnya, lisensi software, paten, atau merek dagang. Nah, yang kedua, berasal dari hak kontraktual atau hak fisik. Nah, aset muncul karena adanya hak yang sah secara hukum, meskipun hak tersebut tidak selalu dapat dipisahkan dari entitas atau dari hak dan kewajiban lainnya. Contoh, ada hak cipta, waralaba, perjanjian lisensi, dan lain-lain. Lalu syarat yang kedua, dikendalikan oleh entitas. Nah, aset tak berwujud dikatakan dikendalikan oleh entitas apabila perusahaan mampu mengambil manfaat ekonomi masa depan dari aset tersebut dan membatasi pihak lain untuk memperoleh manfaat yang sama. Nah, menurut Pasal 19, pengendalian dapat ditunjukkan melalui yang pertama adalah hak hukum atau kontraktual. Nah, aset itu dilindungi oleh hukum atau perjanjian sehingga manfaatnya hanya dapat digunakan oleh entitas. Nah, contoh, hak paten, hak cipta, lisensi, perjanjian kerahasiaan atau NDA. Lalu yang kedua, kemampuan membatasi akses pihak lain. Nah, entitas dapat mencegah pihak luar menggunakan atau memanfaatkan aset tersebut. Nah, contohnya, teknologi internal yang hanya bisa digunakan oleh perusahaan karena dilindungi oleh perjanjian hukum. Namun, keterampilan karyawan, hasil pelatihan, dan loyalitas pelanggan umumnya tidak diakui sebagai aset tak berwujud karena entitas tidak memiliki pengendalian penuh atas manfaat ekonomi. Yang ketiga adalah memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Aset tak berwujud harus mampu memberikan manfaat ekonomi di masa depan bagi entitas. Nah, manfaat ekonomi tersebut tidak selalu berbentuk peningkatan pendapatan, tapi juga dari sifat penghematan biaya atau manfaat lain yang timbul dari penggunaan aset dalam kegiatan operasional perusahaan. Nah, menurut Pasal 19, manfaat ekonomi masa depan dapat berupa yang pertama ada pendapatan dari penjualan barang atau jasa. Ini merupakan aset tak berwujud yang digunakan untuk mendukung kegiatan usaha sehingga dapat menghasilkan pendapatan bagi perusahaan. Contoh, merek dagang yang meningkatkan penjualan produk. Lalu yang kedua ada penghematan biaya operasional. Nah, penggunaan aset tak berwujud dapat menurunkan biaya di masa depan, meskipun tidak secara langsung menambah pendapatan. Nah, contoh, hak kekayaan intelektual yang digunakan dalam proses produksi sehingga biaya produksi menjadi lebih rendah. Nah, lalu ada pengakuan dan aset tak berwujud. Pengakuan suatu kos sebagai aset tak berwujud mengharuskan entitas untuk memastikan bahwa produk kos tersebut yang pertama memenuhi definisi aset tak berwujud dan yang kedua adalah memenuhi kriteria pengakuan sesuai dari Pasal 19. Nah, ketentuan pengakuan ini berlaku dengan biaya untuk biaya yang dikeluarkan dalam rangka pertama ada perolehan aset tak berwujud secara terpisah, yang kedua ada aset yang diperoleh melalui kombinasi bisnis, lalu yang ketiga ada aset dari hibah pemerintah atau pertukaran aset, dan keempat adalah aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal. Nah, dengan demikian semua biaya yang berkaitan dengan aset tak berwujud dapat langsung diakui sebagai aset, yaitu kan harus melalui proses penilaian terlebih dahulu. Nah, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan kriteria pengakuan aset.
Jadi sebuah item itu tidak bisa langsung dicatat sebagai aset tak berwujud kecuali memenuhi batas tertentu. Nah, terdapat dua syarat mutlak, yaitu yang pertama manfaat ekonomi. Ada kemungkinan besar bahwa entitas itu akan mendapatkan aliran manfaat ekonomi seperti pendapatan atau penghematan biaya di masa depan. Dan yang kedua yaitu keterukuran biaya. Biaya perolehan aset tersebut harus dapat diukur secara andal. Dalam menilai manfaat masa depan, manajemen harus menggunakan asumsi yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan. Tingkat kepastian manfaat ekonomi juga harus didasarkan pada bukti yang tersedia saat pengakuan awal, dengan memberikan bobot yang lebih besar pada bukti dari pihak luar dibandingkan bukti internal. Selanjutnya, pengukuran awal dan perolehan terpisah. Pada saat pertama kali dicatat, aset tersebut tuh harus dinilai berdasarkan biaya perolehan atau total uang yang dikeluarkan untuk mendapatkannya. Selanjutnya itu perolehan terpisah. Jadi di sini jika perusahaan membeli aset tak berwujud secara terpisah, misal membeli lisensi dari perusahaan lain, standar menganggap syarat manfaat ekonomi pada nomor 21 yang tadi itu sudah otomatis terpenuhi. Biaya perolehan dari aset yang dibeli terpisah itu biasanya sangat jelas, terutama jika dibayar dengan uang tunai. Biaya perolehan sendiri itu terdiri dari harga beli, bea masuk, dan pajak yang tidak bisa dikembalikan, serta dikurangi diskon. Dan juga semua biaya yang langsung berhubungan agar aset tersebut siap dipakai. Dan selanjutnya ini ada beberapa biaya yang boleh dianggap sebagai nilai aset. Yang pertama itu gaji karyawan. Gaji karyawan yang khusus bekerja untuk menyiapkan aset tersebut sampai siap pakai. Lalu yang kedua biaya konsultan atau tenaga ahli. Lalu yang ketiga yaitu biaya pengetesan untuk memastikan sistem atau aset itu berfungsi dengan benar. Dan juga ada contoh biaya yang harus dicatat sebagai beban. Biaya berikut ini tuh tidak boleh menambah nilai aset, melainkan harus dianggap sebagai pengeluaran rutin. Nah, yang pertama itu ada biaya iklan dan promosi produk atau jasa baru. Yang kedua, biaya pelatihan karyawan untuk menggunakan aset tersebut. Dan yang ketiga, biaya administrasi kantor dan biaya sewa atau listrik umum. Selanjutnya yaitu titik henti kapitalisasi. Perusahaan itu harus berhenti menjumlahkan biaya ke nilai aset negara setelah aset itu berada dalam kondisi siap digunakan. Artinya, jika aset sudah siap pakai tapi perusahaan belum menggunakannya, biaya yang timbul selama masa tunggu itu tidak boleh masuk ke nilai aset. Dan kerugian awal saat aset baru dioperasikan juga tidak boleh dianggap sebagai nilai aset. Lalu, selama proses pengembangan aset, mungkin tuh ada kegiatan sampingan yang menghasilkan uang. Misalnya kayak menyewakan lahan saat gedung kantor sedang dibangun. Karena kegiatan ini tidak wajib untuk membuat aset siap digunakan, maka keuntungan atau kerugian dari kegiatan ini tuh langsung dicatat di laporan laba rugi, bukan dikurangi atau ditambahkan ke nilai aset. Lalu juga kalau ada pembayaran yang ditangguhkan. Jika perusahaan membeli aset dengan cara mencicil atau menunda pembayaran lebih lama dari syarat kredit normal, maka nilai aset yang dicatat itu adalah setara harga beli tunai. Selisih antara harga tunai dan total pembayaran itu dianggap sebagai beban bunga selama masa kredit, kecuali jika biaya bunga tersebut boleh dikapitalisasi menurut PSAK 26. Baik, selanjutnya itu
akuisisi sebagai bagian dari kombinasi bisnis. Jika aset tak berwujud didapatkan melalui penggabungan usaha atau akuisisi dari perusahaan lain, nilai aset tersebut itu dicatat berdasarkan nilai wajar pada tanggal akuisisi. Nah, standar ini menganggap kriteria probabilitas manfaat ekonomi dan keterukuran andal pada nomor 21 tadi yang di awal selalu terpenuhi dalam kasus kombinasi bisnis. Ada juga pemisahan dari goodwill. Jadi perusahaan yang mengakuisisi harus mencatat aset tak berwujud secara terpisah dari goodwill. Hal ini berlaku bahkan jika perusahaan yang dibeli sebelumnya itu tidak mengakui aset tersebut dalam laporan keuangan mereka. Syaratnya, proyek atau item tersebut itu harus memenuhi definisi aset dan teridentifikasi atau bahkan bisa dipisahkan atau muncul dari hak kontrak atau hukum. Selanjutnya yaitu aset tak berwujud yang diperoleh dalam kombinasi bisnis. Jika aset yang diperoleh dari akuisisi dapat dipisahkan atau berasal dari hak hukum, maka informasi untuk mengukur nilai wajarnya itu dianggap sudah tersedia secara andal. Jika ada ketidakpastian dalam hasilnya, ketidakpastian tersebut tuh dimasukkan ke dalam perhitungan probabilitas nilai wajar aset itu sendiri. Lalu, aset tak berwujud mungkin hanya dipisahkan bersama dengan kontrak atau aset atau liabilities terkait lainnya. Dalam hal ini, aset tetap diakui terpisah dari goodwill, namun bersama dengan pos terkait tersebut. Perusahaan itu juga dapat mengakui kelompok aset yang saling melengkapi sebagai satu aset tunggal jika memiliki umur manfaat yang serupa, seperti merek dagang atau brand yang mencakup nama, formula, dan keahlian teknologi terkait. Selanjutnya, pengeluaran selanjutnya atas proyek penelitian dan pengembangan yang sedang dalam proses. Pengeluaran selanjutnya untuk proyek penelitian dan pengembangan atau R&D yang sedang berjalan harus diakui sebagai beban jika merupakan biaya penelitian dan diakui sebagai beban jika biaya pengembangan tidak memenuhi kriteria atau diakui sebagai aset jika memenuhi kriteria pengakuan aset tak berwujud. Dan terjadi setelah akuisisi proyek tersebut. Hal ini diperlakukan sesuai dengan paragraf 54-62. Yaitu penerapan persyaratan paragraf 54-62 ini tuh berarti bahwa pengeluaran selanjutnya atas proyek penelitian atau pengembangan dalam proses yang diperoleh terpisah atau dari kombinasi bisnis dan proyek tersebut diakui sebagai aset tak berwujud, yaitu diakui sebagai beban pada saat terjadinya jika merupakan pengeluaran penelitian, lalu diakui sebagai beban pada saat terjadinya jika merupakan pengeluaran pengembangan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan pada paragraf 57 dan ditambahkan pada jumlah tercatat proyek penelitian atau proyek pengembangan dalam proses yang diperoleh jika merupakan biaya pengembangan yang memenuhi kriteria pengakuan di paragraf 57. Selanjutnya, akuisisi melalui hibah pemerintah. Jika aset didapat secara gratis atau dengan nilai sangat kecil dari pemerintah, seperti hak mendarat di bandara atau kuota impor, perusahaan itu juga punya dua pilihan, yaitu yang pertama mencatat aset dan hibah tersebut pada nilai wajar, atau mencatat aset pada nilai nominal ditambah biaya-biaya langsung lainnya yang dikeluarkan agar aset tersebut siap digunakan. Baik, selanjutnya itu pertukaran aset.
Bagian ini, pertukaran aset ini mengatur bagaimana mencatat aset tak berwujud yang diperoleh melalui tukar tambah aset lain. Biaya perolehan diukur pada nilai wajar kecuali transaksi tersebut tidak memiliki substansi komersial atau nilai wajar aset yang diterima atau diserahkan tidak dapat diukur secara andal. Jika tidak menggunakan nilai wajar, maka menggunakan nilai tercatat aset yang diserahkan. Lalu transaksi memiliki substansi komersial jika arus kas masa depan itu berubah secara signifikan akibat transaksi tersebut, baik dari segi risiko, waktu, jumlah, maupun nilai spesifik entitas. Nah, lalu selanjutnya itu ada dalam paragraf 47 di sini tuh menjelaskan bahwa nilai wajar dapat diukur secara andal jika variabilitasnya rentang pengukuran nilai wajarnya itu tidak signifikan atau probabilitas dari berbagai estimasi dapat dinilai secara rasional. Selanjutnya, goodwill yang dihasilkan secara internal. Jadi di paragraf 48 dilarang keras mengakui goodwill yang dihasilkan secara internal itu sebagai aset. Alasannya karena goodwill internal bukan merupakan sumber daya teridentifikasi atau tidak dapat dipisahkan yang dikendalikan oleh entitas yang tidak dapat diukur secara andal biaya perolehannya. Jadi selisih antara nilai wajar entitas dengan nilai tercatat aset bersihnya itu mungkin mencerminkan banyak faktor. Tetapi selisih ini tidak merepresentasikan biaya perolehan aset tak berwujud yang dikendalikan entitas. Nah, selanjutnya itu aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal. Pada paragraf 51, seringkali sulit menilai apakah aset yang dibuat sendiri atau internal itu memenuhi kriteria pengakuan karena sulit menentukan saat timbulnya aset yang menghasilkan manfaat masa depan serta sulit menentukan biaya perolehannya secara andal atau membedakannya dengan biaya pemeliharaan goodwill atau operasi sehari-hari. Jadi untuk tujuan akuntansi, proses pembuatan aset internal ini dibagi menjadi 2 tahap, yaitu tahap penelitian atau riset. Tahap ini adalah tahap pencarian pengetahuan baru. Selanjutnya, tahap pengembangan. Jadi ini adalah penerapan hasil penelitian untuk perencanaan desain produk baru. Nah, jika entitas tidak dapat membedakan mana tahap penelitian dan mana tahap pengembangan, maka seluruh pengeluaran proyek itu wajib dianggap sebagai pengeluaran tahap penelitian. Selanjutnya ini ada aturan tahap penelitian. Jadi entitas tidak boleh mengakui aset tak berwujud dari tahap penelitian. Semua pengeluaran pada tahap ini harus diakui sebagai beban atau biaya pada saat terjadinya. Hal ini karena pada tahap ini tuh entitas belum bisa menunjukkan adanya manfaat ekonomi masa depan. Contohnya, contoh kegiatan penelitian ini tuh seperti yang pertama kegiatan untuk memperoleh pengetahuan baru, terus pencarian, evaluasi, dan seleksi final atas penemuan penelitian. Lalu juga ada pencarian alternatif bahan baku, peralatan, produk atau sistem, dan juga ada perumusan dan desain sebagai kemungkinan alternatif bahan atau produk baru. Selanjutnya kita membahas terkait pengakuan aset tak berwujud pada tahap pengembangan. Jadi di tahap ini kita harus paham bahwasannya tidak semua biaya pengembangan bisa langsung dicatat sebagai aset. Di PSAK 19 ini menetapkan batasan yang ketat. Jadi di sini proyek internal dibagi menjadi 2 tahap, yaitu penelitian dan juga pengembangan.
Jika pada tahap penelitian, biaya langsung dibebankan, beda halnya di tahap pengembangan. Bahwasannya di tahap pengembangan ini, biaya dapat diakui sebagai aset atau dikapitalisasi. Namun, dengan 6 kriteria atau 6 syarat berikut. Yang pertama, kelayakan teknis penyelesaian aset. Jadi, perusahaan harus dapat membuktikan secara teknis bahwa aset ini memang bisa diselesaikan hingga tuntas dan siap digunakan atau dijual. Kriteria yang kedua adalah intensi untuk menyelesaikan dan menggunakan atau menjualnya. Jadi manajemen harus memiliki niat atau rencana nyata untuk menyelesaikan proyek tersebut, bukan hanya sekedar untuk eksperimen ataupun tanpa tujuan yang jelas. Kriteria yang ketiga, kemampuan menggunakan atau menjual aset. Di sini maksudnya adalah kita harus menunjukkan bahwa organisasi memiliki kemampuan nyata, baik secara operasional maupun secara manajerial, untuk menggunakan atau menjual aset tersebut. Kemudian, manfaat ekonomi masa depan dapat ditunjukkan. Bahwasannya kita harus bisa membuktikan adanya pasar untuk output aset tersebut. Atau jika digunakan sendiri, kita harus bisa menunjukkan kegunaan internalnya dalam menghasilkan manfaat ekonomi. Kriteria selanjutnya adalah sumber daya yang mencukupi, baik berupa teknis, keuangan, dan lain sebagainya. Jadi di sini sekiranya tersedialah dukungan teknis, dana, dan sumber daya lain yang cukup, sehingga dapat memastikan pengembangan tidak berhenti di tengah jalan. Kemudian kriteria yang keenam adalah pengeluaran dapat diukur secara andal. Jadi kita harus memiliki sistem akuntansi yang mampu melacak dan mengukur biaya yang dikeluarkan secara akurat selama masa pengembangannya berlangsung. Selanjutnya adalah contoh aktivitas pengembangan. Jadi, untuk memberikan gambaran operasionalnya, ini adalah aktivitas-aktivitas yang menurut PSAK 19 masuk ke dalam kategori pengembangan. Yang pertama, desain, konstruksi, serta pengujian purwarupa dan model sebelum produksi atau sebelum digunakan. Jadi di sini mencakup pembuatan model awal atau prototype sebelum kegiatan produksi massal atau penggunaannya dimulai. Kemudian, contoh yang kedua adalah desain peralatan, jig, cetakan, dan pewarnaan yang melibatkan teknologi baru. Jadi di sini mencakup desain peralatan khusus seperti jig, cetakan, ataupun alat bantu produksi lainnya yang melibatkan inovasi-inovasi dari teknologi. Contoh berikutnya adalah desain, konstruksi, dan operasi pabrik percontohan yang skalanya tidak ekonomik untuk produksi komersial. Jadi di sini pembangunan pabrik skala kecil tujuannya bukan untuk komersial, melainkan untuk menguji proses produksi agar layak secara teknis. Dan contoh yang keempat adalah desain, konstruksi, dan pengujian alternatif bahan baku, peralatan, produk, proses, sistem, atau jasa yang baru atau yang disesuaikan. Jadi di sini pengujian terhadap berbagai alternatif bahan baku, produk, ataupun sistem yang baru atau yang telah disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan spesifik. Selanjutnya adalah 2 poin krusial dalam mengukur manfaat ekonomi dan pembatasan aset. Jadi, terkait pengukuran manfaat ekonomi, kita menilai manfaat ekonomi masa depan berdasarkan prinsip dalam PSAK 48, yaitu terkait penurunan nilai aset. Jika aset tak berwujud ini tidak bisa menghasilkan arus kas sendirian, maka kita harus menggunakan konsep unit penghasil kas bersama aset pendukung lainnya. Kemudian, PSAK 19 juga secara tegas melarang pengakuan beberapa item sebagai aset jika dihasilkan secara internal, yaitu merek, kepala surat kabar, judul publisitas, dan daftar pelanggan. Mengapa? Karena biaya untuk membangun hal-hal ini tidak bisa dipisahkan secara andal atau secara seluruhnya dari biaya pengembangan bisnis keseluruhan. Oleh karena itu, pengeluarannya dianggap sebagai beban saat terjadi. Kemudian, biaya perolehan aset internal. Bagaimana sih kita menghitung nilai aset yang dihasilkan secara internal? Nilainya adalah total biaya yang terjadi sejak tanggal kriteria pengakuan pertama kali terpenuhi. Nah, biaya yang boleh dimasukkan atau kapitalisasi meliputi biaya bahan baku dan jasa yang dikonsumsi, kemudian biaya imbalan kerja ataupun gaji karyawan sesuai dengan PSAK 24, kemudian biaya pendaftaran hak hukum seperti paten,
Dan kemudian juga ada amortisasi dari lisensi lain yang digunakan untuk menciptakan aset ini. Biaya pinjaman juga bisa dimasukkan sesuai PSAK 26. Kemudian, biaya yang tidak boleh dimasukkan adalah biaya penjualan dan administrasi umum, inefisiensi dan kerugian operasi awal, kemudian pengeluaran untuk pelatihan karyawan, dan juga biaya pembukaan ataupun peroperasi. Prinsipnya adalah pengeluaran yang sudah diakui atau terlanjur diakui sebagai beban di periode sebelumnya, saat kriteria belum terpenuhi, tidak boleh ditarik kembali untuk diakui sebagai aset di kemudian hari. Berikutnya adalah ilustrasi biaya perolehan aset internal. Jadi yuk kita lihat ilustrasi angka-angka ini untuk memahami bagaimana penerapan nyatanya. Dan di sini contohnya adalah pengembangan proses produksi baru. Di sini dicontohkan bahwa pada tahun 2008 kita mengeluarkan total Rp1.000. Karena kriteria baru terpenuhi di 1 Desember, maka Rp900 yang keluar sebelumnya menjadi beban, dan hanya Rp100 yang dicatat sebagai aset tak berwujud. Kemudian di tahun 2009 ada tambahan pengeluaran Rp2.000, maka nilai buku kita menjadi Rp2.100, yang mana merupakan penjumlahan dari Rp100 ditambah Rp2.000. Maka terdapat penurunan nilai, di mana pada akhir tahun 2009 ini, jika nilai terpulihkan aset hanya Rp1.900, maka perusahaan harus mengakui kerugian penurunan nilai sebesar Rp200 untuk menyesuaikan nilai buku ke nilai terpulihkan. Selanjutnya, kita membahas terkait pengakuan beban. Jadi prinsip dasar pengakuan beban adalah pengeluaran atas aset tak berwujud harus langsung diakui sebagai beban saat terjadi, kecuali jika memenuhi syarat sebagai biaya perolehan aset atau diperoleh melalui akuisisi atau kombinasi bisnis. Contoh biaya yang langsung menjadi beban, yaitu biaya untuk kegiatan penelitian, biaya perintisan atau biaya pendirian badan hukum, kemudian biaya pelatihan karyawan, iklan, promosi, serta biaya relokasi ataupun reorganisasi di perusahaan. Namun, terdapat pengecualian bahwasannya pembayaran di muka untuk barang atau jasa tetap boleh dicatat sebagai aset ataupun uang muka sampai kita menerima akses penuh atas barang ataupun jasa tersebut. Kemudian adalah pengukuran setelah pengakuan. Jadi setelah aset dicatat di neraca, perusahaan harus memilih satu dari dua model kebijakan akuntansi untuk pelaporan selanjutnya. Jadi ada model biaya dan juga ada model revaluasi. Kalau di model biaya ini, aset dicatat sebesar harga perolehan awal dikurangi total akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai. Jadi ini adalah model yang paling umum digunakan. Kemudian model yang kedua, model revaluasi, di mana aset dicatat pada nilai wajar atau berdasarkan harga pasar, dikurangi amortisasi dan penurunan nilai setelah tanggal revaluasi tersebut. Nah, jika kita memilih model revaluasi, maka seluruh aset dalam kelompok yang sama, misalnya semua lisensi perangkat lunak, harus direvaluasi secara bersamaan agar laporan keuangan tidak menjadi bias. Kemudian syarat penerapan model revaluasi. Jadi model revaluasi ini memiliki tantangan besar, yaitu syarat adanya pasar aktif. Di mana pasar aktif ini, dengan ada pasar aktif ini, maka nilai wajar harus ditentukan berdasarkan harga pasar yang transparan dan tersedia bagi publik. Kemudian, kenyataan di lapangan, bahwasannya sebagian besar aset tak berwujud ini bersifat unik, seperti merek dagang, paten, ataupun hak siaran film. Sehingga pasar aktif ini biasanya tidak tersedia. Pasar aktif biasanya hanya ditemukan pada item seperti kuota produksi yang dapat dipindah tangankan atau izin operasi taksi di yurisdiksi tertentu. Kemudian jika pasar aktif yang sebelumnya ada tiba-tiba hilang, hal tersebut bisa menjadi indikator adanya penurunan nilai aset sesuai dengan PSAK 48. Nah, kemudian metode penyesuaian nilai pada revaluasi. Jadi, jika kita melakukan revaluasi, ada dua metode untuk menyesuaikan nilai di catatan akuntansi.
Yang pertama ini penyesuaian proporsional, di mana nilai bruto aset dan akumulasi amortisasinya disesuaikan secara konsisten dengan perubahan nilai bersihnya. Jadi, jika nilai aset naik 20%, maka nilai bruto dan amortisasinya juga dinaikkan sebesar 20%. Kemudian, yang kedua ini dengan eliminasi akumulasi amortisasi, di mana akumulasi amortisasi yang lama dihapus atau dinolkan terhadap nilai bruto aset. Kemudian setelah itu, nilai bersih aset baru disesuaikan ke jumlah revaluasi yang baru. Kenaikan nilai ini bisa dicatat dalam saldo revaluasi di bagian ekuitas. Selanjutnya adalah ilustrasi metode penyesuaian. Jadi, di sini kita bisa melihat perbandingan melalui angka-angka ini dari penggunaan dua metode tersebut. Jadi, di data awal ini nilai bruto senilai Rp1.000, amortisasinya Rp400, nilai bersih Rp600. Setelah dinilai oleh tim independen, nilai wajarnya menjadi Rp900. Jika menggunakan metode proporsional, rasio kenaikan ini menjadi 1,5, yang merupakan hasil pembagian dari 900 dibagi 600. Kemudian nilai brutonya juga menjadi 1,1500, yang merupakan perkalian dari 1000 dikali 1,5. Dan akumulasi amortisasi baru yaitu Rp600, yang mana perkalian dari 400 dikalikan dengan rasio 1,5. Jadi nilai bersihnya adalah senilai Rp900 dari 1.500, yaitu nilai bruto baru dikurangkan dengan nilai akumulasi amortisasi baru sebesar 600. Nah, jika menggunakan metode eliminasi akumulasi amortisasi, amortisasi senilai Rp400-nya dihapus sehingga sisa nilai buku Rp600. Kemudian nilai aset tersebut dinaikkan langsung ke Rp900. Kenaikan Rp300 tersebut diakui sebagai penambahan saldo revaluasi di ekuitas. Selanjutnya, umur manfaat. Dalam umur manfaat, bisa dilihat apabila aset tak berwujud terbatas, maka aset berwujud itu bisa diamortisasi. Tetapi apabila aset berwujud tidak terbatas, maka tidak perlu diamortisasi. Terbatasan di sini dimaksud bisa dilihat dari masa manfaat yang tercantum pada dokumen pengadaannya. Atas dasar ini, maka aset berwujud akan dilakukan amortisasi sampai dengan masa manfaatnya habis. Seperti yang diketahui, mungkin bisa 5 tahun atau beberapa tahun kemudian. Tetapi, kalau tidak terbatas, memiliki artian tidak bergantungnya pada rencana pengeluaran di masa depan yang melebihi dari yang disyaratkan untuk merawat aset pada standar kinerjanya. Berarti, bisa lebih dari masa manfaat yang tercantum pada dokumen. Selanjutnya, aset terwujud dengan umur manfaat terbatas melalui periode amortisasi dan metode amortisasi. Jumlah terdepresiasi aset tak berwujud dengan umur manfaat terbatas dialokasikan secara sistematis selama umur manfaatnya. Amortisasi harus dimulai ketika aset tersedia untuk digunakan, yaitu ketika aset berada pada lokasi dan dalam kondisi untuk beroperasi sesuai dengan cara yang diintensifkan oleh manajemen. Dan berbagai metode amortisasi dapat digunakan untuk mengalokasikan jumlah terdepresiasi aset atas dasar yang disistematis selama umur manfaatnya. Metode tersebut mencakup metode garis lurus, metode saldo menurun, dan metode unit produk. Metode yang digunakan dipilih berdasarkan pada pola konsumsi manfaat ekonomi pada masa depan yang diperkirakan dan diterapkan secara konsisten dari periode ke periode, kecuali terdapat perubahan dalam pola konsumsi tersebut. Amortisasi biasanya diakui dalam laba rugi, akan tetapi terkadang manfaat ekonomi yang terkandung dalam menghasilkan aset lain. Hal ini, beban amortisasi merupakan bagian dari biaya perolehan aset lain, dan termasuk dalam jumlah tercatatnya. Sebagai contoh, amortisasi aset terwujud yang digunakan dalam proses produksi dimasukkan ke dalam jumlah tercatat persediaan. Selanjutnya, nilai residu atau nilai sisa. Nilai residu tak berwujud dengan umur manfaat terbatas diasumsikan sama dengan 0 kecuali ada komitmen dari pihak ketiga untuk membeli aset tak berwujud tersebut pada akhir umur manfaatnya, atau ada pasar aktif
sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 68 tentang pengukuran nilai wajar untuk aset tak berwujud tersebut. Dan nilai residu aset tersebut dapat ditentukan dengan mengacu pada harga yang berlaku di pasar tersebut, dan juga terdapat kemungkinan besar bahwa pasar akan tetap tersedia sampai akhir umur manfaat aset tersebut. Nilai yang dapat diamortisasi atas suatu aset dengan umur manfaat terbatas ditentukan setelah dikurangi nilai residunya. Nilai residu yang tidak sama dengan 0 memberikan implikasi bahwa entitas memperkirakan untuk melepaskan aset tak berwujud tersebut sebelum umur ekonomisnya berakhir. Estimasi nilai residu aset tak berwujud didasarkan pada jumlah terpulihkan dari pelepasan dengan menggunakan harga yang berlaku pada tanggal estimasi penjualan untuk aset tak berwujud serupa yang telah mencapai akhir umur manfaat dan telah beroperasi sesuai dengan kondisi serupa dengan aset tak berwujud yang akan digunakan. Selanjutnya, penalahan periode amortisasi dan metode amortisasi. Periode amortisasi dan metode amortisasi aset tak berwujud dengan umur manfaat terbatas ditelah setidaknya setiap akhir tahun buku. Jika umur manfaat aset yang diperkirakan berbeda secara signifikan dengan estimasi sebelumnya, maka periode amortisasi disesuaikan. Jika terjadi perubahan yang signifikan dalam pola konsumsi manfaat ekonomi aset yang diperkirakan, maka metode amortisasi diubah sejalan dengan pola yang berubah. Perubahan tersebut diperlakukan sebagai perubahan estimasi akuntansi sesuai dengan PSAK 25 tentang kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan. Selanjutnya, aset tak berwujud dengan umur manfaat tidak terbatas. Suatu aset tak berwujud dengan umur manfaat tidak terbatas tidak boleh diamortisasi sesuai dengan PSAK 48 tentang penurunan nilai aset. Entitas disyaratkan untuk menguji aset tak berwujud dengan umur manfaat tidak terbatas. Untuk penurunan nilai dengan membandingkan jumlah terpulihkan dengan jumlah tercatatnya, yaitu setiap tahun dan kapanpun terdapat indikasi bahwa aset tak berwujud mengalami penurunan nilai. Selanjutnya, penalahan umur manfaat. Melalui penalahan umur manfaat, aset tak berwujud yang tidak diamortisasi ditelah setiap periode untuk menentukan apakah peristiwa dan keadaan dapat terus mendukung penilaian bahwa umur manfaat tetap tidak terbatas. Jika tidak, maka perubahan umur manfaat yang muncul dari tidak terbatas menjadi terbatas diperlakukan sebagai perubahan estimasi akuntansi sesuai dengan PSAK 25 tentang kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan. Selanjutnya, keterpulihan jumlah tercatat. Rugi penurunan nilai. Untuk menentukan apakah aset tak berwujud mengalami penurunan nilai, entitas menerapkan PSAK 48 tentang penurunan nilai aset. Dalam PSAK 48 menjelaskan kapan dan bagaimana entitas menalah jumlah tercatat aset, bagaimana menentukan jumlah terpulihkan dari aset, dan kapan entitas mengakui atau membalikan rugi penurunan nilai. Selanjutnya, penghentian dan pelepasan. Aset tak berwujud dihentikan pengakuannya jika dilepas atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomis di masa depan yang diperkirakan dari penggunaan atau pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang muncul dari penghentian pengakuan aset tak berwujud ditentukan sebagai selisih antara hasil neto pelepasan jika ada dan jumlah tercatat aset keuntungan atau kerugian diakui dalam laba rugi ketika aset tersebut dihentikan pengakuannya. Kecuali dalam PSAK 73, yaitu sewa mensyaratkan sebaliknya. Dalam jual dan sewa balik, keuntungan tidak diakui sebagai pendapatan pelepasan. Aset tak berwujud dapat dilakukan dengan berbagai cara. Contohnya, melalui penjualan sewa, pembiayaan, atau disumbangkan tanggal pelepasan. Aset tak berwujud adalah tanggal penerimaan memperoleh pengendalian atas aset sesuai dengan persyaratan untuk menentukan kapan kewajiban pelaksanaan dipenuhi sesuai dalam PSAK 72, yaitu pendapatan dari kontrak dengan pelanggan, jumlah imbalan yang termasuk dalam keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan aset tak berwujud ditentukan sesuai dengan persyaratan
untuk menentukan harga transaksi dalam PSAK 72, yaitu pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. Oke, pengungkapan. Entitas harus mengungkapkan informasi untuk setiap kelas aset tak berwujud, baik yang dihasilkan secara internal maupun tidak, yaitu meliputi yang pertama umur manfaat, tidak terbatas atau terbatas, dan jika terbatas, umur manfaat atau tarif amortisasi. Yang kedua itu mode amortisasi yang digunakan. Lalu yang ketiga itu jumlah tercatat bruto dan akumulasi amortisasi atau penurunan nilai pada awal dan akhir periode. Yang keempat itu pos laporan laba rugi atau penghasilan komprehensif lain terkait amortisasi. Next, rekonsiliasi jumlah tercatat awal dan akhir periode, yaitu mencakup yang pertama itu penambahan, internal, terpisah, atau kombinasi bisnis. Lalu aset yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual. Lalu peningkatan atau penurunan nilai, serta membalikannya sesuai standar PSAK terkait. Lalu amortisasi, lalu selisih kurs, lalu perubahan nilai wajar jika menggunakan model revaluasi. Dan yang terakhir itu perubahan lainnya. Next slide, tanggal efektif dan ketentuan transisi. Pernyataan diterapkan secara prospektif sejak 1 Januari 2011 tanpa penyesuaian jumlah tercatat aset tak berwujud sebelumnya. Namun, jika setelah tanggal tersebut entitas menilai kembali umur manfaat aset, perubahan diperlakukan sebagai perubahan estimasi akuntansi sesuai PSAK 25. Lalu ketentuan penerapan amandemen selanjutnya itu termasuk yang pertama itu penerapan paragraf penyesuaian tertentu secara retrospektif atau prospektif sejak 1 Januari 2015 atau 2016. Lalu ketentuan mengenai penyajian kembali informasi komparatif jika diperlukan. Yang ketiga, klarifikasi metode penerimaan aset dalam bentuk depresiasi atau amortisasi yang ada di amandemen PSAK 19. Dan terakhir, hubungan dengan standar lain seperti PSAK 72, pendapatan dari kontrak dengan pelanggan, dan PSAK 73, sewa, yang mengubah beberapa paragraf dan diterapkan saat standar terkait diberlakukan. Next slide, pengungkapan aset tak berwujud yang menggunakan model revaluasi setelah pengakuan awal. Jika aset dicatat dengan jumlah revaluasian, entitas harus mengungkapkan yang pertama itu tanggal efektif revaluasi dan jumlah tercatat sebelum dan sesudah revaluasi per kelas aset. Lalu, jumlah surplus revaluasi pada awal sampai akhir periode, termasuk perubahan dan distribusinya kepada pemegang saham. Jika perlu, beberapa kelas aset dapat digabungkan untuk tujuan pengungkapan selama masih relevan. Lalu pengeluaran, penelitian, dan pengembangan. Nah, di mana entitas wajib itu mengungkapkan total pengeluaran yang diakui sebagai beban selama periode berjalan. Next slide. Pengungkapan terkait aset tak berwujud menurut PSAK 19, entitas itu harus, yang pertama itu mengelompokkan aset tak berwujud ke dalam kelas tertentu. Misal, merek, lisensi, hak cipta, software, resep atau desain, aset dalam pengembangan. Yang kedua itu mengungkapkan informasi penurunan nilai sesuai PSAK 48. Lalu, mengungkapkan aset yang terkena perubahan estimasi akuntansi sesuai PSAK 25. Nah, secara khusus, entitas itu wajib mengungkapkan yang pertama, aset tak berwujud dengan umur manfaat tidak terbatas, termasuk jumlah tercatat dan alasan penetapannya. Yang kedua, deskripsi, jumlah tercatat dan sisa periode amortisasi aset tak berwujud signifikan. Yang ketiga itu untuk aset dari hibah pemerintah yang diakui pada nilai wajar awal, nilai tercatat saat ini, serta apakah penggunaan model biaya atau revaluasi. Yang keempat, karakteristik aset tak berwujud penting yang dimiliki dan batasan atas hak kepemilikannya. Jika ada faktor signifikan yang mempengaruhi penilaian bermanfaat aset tak berwujud, faktor tersebut harus dijelaskan. Selanjutnya terkait pertukaran aset dan masa transisinya. Jadi penting untuk diketahui bahwa PSAK 19 yang baru ini secara resmi menggantikan PSAK 19 versi tahun 2000, yang dimana dalam aturan transisi jika entitas mengukur pertukaran aset serupa berdasarkan jumlah tercatatnya aset yang diserahkan sebelum tanggal efektif, maka entitas itu tidak perlu lagi menyajikan kembali nilai wajarnya pada tanggal perolehan. Nah, tahap inilah yang disebut sebagai penerapan prospektif. Selanjutnya kita masuk ke contoh kasus, yaitu daftar pelanggan. Jadi yang pertama ini adalah mengenai daftar pelanggan yang diperoleh. Jadi meskipun informasi pelanggan diperkirakan bermanfaat hingga 3 tahun, tapi jika manajemennya secara konservatif menetapkan umur manfaat selama 18 bulan, maka perlakuan akuntansinya itu adalah melakukan amortisasi selama 18 bulan tersebut. Jadi selain itu, daftar ini tuh harus diuji penurunan nilai
nilainya sesuai dengan PSAK 48 pada setiap akhir periode pelaporan jika ada indikasi. Selanjutnya contoh kasus kedua yaitu paten. Jadi paten dengan masa kadaluarsa hukum 15 tahun, namun jika entitas memiliki komitmen untuk menjualnya kembali paten tersebut pada pihak ketiga setelah 5 tahun dengan nilai sisa sebesar 60% dari nilai wajarnya, maka umur manfaat yang digunakan untuk amortisasi adalah 5 tahun. Jadi akan mengikuti masa penggunaan oleh entitasnya. Selanjutnya itu adalah contoh kasus yaitu hak cipta. Jadi hak cipta memiliki umur manfaat hukum selama 50 tahun. Meski umur hukumnya panjang, jika analisis tren pasar membuktikan bahwa arus kas neto hanya akan dihasilkan selama 30 tahun, maka entitas harus mengamortisasikannya selama 30 tahun saja. Jadi penurunan nilainya itu tetap harus sama, ditelaah sesuai dengan PSAK 48. Selanjutnya ada lisensi penyiaran. Jadi umurnya itu tidak terbatas nih, yang ini lisensi penyiarannya. Jadi contoh berikutnya itu lisensi penyiaran dengan masa berlaku 5 tahun yang dapat diperbaharui setiap 10 tahun. Jadi analisis ekonominya itu menunjukkan tidak ada batas waktu yang pasti bagi aset ini. Jadi untuk memberikan arus kas, maka lisensi ini dianggap memiliki umur manfaat tidak terbatas. Jadi perlakuan akuntansinya itu adalah tidak diamortisasi, tetapi wajib diuji untuk penurunan nilainya setiap tahun atau setiap ada indikasi. Nah, selanjutnya ini adalah lisensi penyiaran yang dimana umurnya itu terbatas. Jadi masih terkait nih dengan lisensi penyiaran yang sebelumnya. Tapi jika entitas ternyata tidak mampu lagi menghasilkan arus kas neto setelah 3 tahun pertama, maka statusnya itu akan berubah karena masa manfaatnya itu menjadi terbatas. Jadi lisensi ini tuh harus tetap diamortisasi selama 3 tahun masa manfaatnya dan segera diuji penurunan nilainya. Dan selanjutnya itu adalah izin rute penerbangan. Jadi kasusnya ini itu tentang izin rute penerbangan antar 2 kota yang berlaku. Jadi berlaku selama 5 tahun dan dapat diperbaharui secara rutin jika tidak ditemukan fakta yang mendukung penetapan umur terbatas. Jadi izin ini tuh akan dianggap memiliki umur manfaat yang tidak terbatas, sama seperti lisensi yang sebelumnya. Jadi aset ini tuh tidak diamortisasi, tetapi tetap diuji penurunan nilainya secara tahunan sesuai dengan PSAK 48. Dan contoh selanjutnya itu ada merek dagang. Nah, merek dagang ini umurnya terbatas. Jadi untuk merek dagang itu penentuannya itu bergantung pada niat manajemen. Jadi jika sebuah merek nih sudah memimpin pasar selama 8 tahun namun manajemennya itu memperkirakan nih kira-kira sisa umurnya itu hanya 5 tahun dan hanya berniat memperbaharunya 1 kali aja. Jadi kriteria secara umur manfaatnya itu tidak terbatas dan tidak terpenuhi. Akibatnya merek ini tuh diamortisasi selama 5 tahun aja. Nah, selanjutnya ada merek dagang yang dimana umurnya itu tidak terbatas. Jadi jika merek dagang didukung oleh bukti ekonomi, terus analisis pasar dan persaingan yang memungkinkan arus kas neto dihasilkan secara terus-menerus tanpa batas, maka umur manfaatnya itu dianggap tidak terbatas. Dalam kondisi ini, merek dagang itu tidak diamortisasi, tapi tetap diuji penurunan nilainya setiap tahun. Nah, selanjutnya ada contoh kasus yaitu merek dagang konsumen terkemuka. Jadi, bahkan nih jika ada proyeksi penurunan penjualan sebesar 20% di masa depan, selama manajemennya memperkirakan merek tersebut tetap menghasilkan arus kas neto yang tidak terbatas, maka satu-satu tetap tidak diamortisasi dan pengujian penurunan nilai tahunannya itu tetap akan menjadi suatu kewajiban. Yang terakhir itu adanya perubahan estimasi merek dagang. Jadi kita tuh tetap harus memperhatikan nih perubahan estimasi. Jika sebuah merek yang diperoleh melalui kombinasi bisnis awalnya itu dianggap tidak terbatas, namun di kemudian hari ini entitasnya memutuskan untuk menghentikan produksinya, maka status umur manfaatnya itu tetap harus diubah dan merek tersebut tuh wajib diuji penurunan nilainya dan juga mulai diamortisasi selama sisa umur manfaat yang baru, misalnya itu 4 tahun. Oke, baik, sekian presentasi mengenai PSAK 19 dari kelompok kami. Maaf bila ada salah kata. Terima kasih.